mata kuliah Teknik Audit dan Investigasi. Pada pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas dua pokok bahasan saja, yaitu yang pertama adalah materi dan ruang lingkup kerja auditor hukum. Yang kedua, contoh laporan auditor hukum. Sebelum memulai perkuliahan ini, ada baiknya sebagai manusia yang beriman, yang memiliki Tuhan, maka kita mengucapkan segala puja dan puji atas nikmat yang telah diberikan Allah selama ini kepada kita, baik nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat rezeki dan lain-lain sebagainya, dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin sebagai salah satu bentuk wujud kata syukur yang paling sederhana menurut para ahli atau para ustadz yang ada selama ini. Salawat beriring salam juga tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau di yaumil mahsyar atau di hari penghakiman kelak, Allah izinkan beliau untuk memberikan syafaat kepada kita sehingga menambah catatan amal-amal kebaikan kita. Dan terlebih lagi kita berharap dengan dibacakannya salawat dalam majelis-majelis ilmu, maka majelis-majelis ilmu itu tidak menjadi majelis-majelis bangkai seperti dalam salah satu hadis Rasulullah. Saya harap mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswi sekalian, saudara-saudari yang mengambil mata kuliah Teknik Audit dan Investigasi bersama saya selalu memperhatikan atau mempelajari video pembelajaran ini agar materi-materi yang disampaikan itu tersampaikan atau dapat dipelajari dengan sebagaimana mestinya, karena materi-materi yang saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai nanti pada pertemuan yang ke-15 itu akan kita ujikan dalam ujian akhir semester. Nah, jika seandainya saudara-saudari tidak melihat atau tidak mempelajari video pembelajaran ini, maka yang akan rugi adalah saudara-saudari sendiri, bukan saya sebagai dosen pengampu. Karena nilai saudara-saudari ditentukan oleh saudara-saudari sendiri. Dosen hanya mencatatkan nilai pada daftar input yang harus dimasukkan. Nah, demikian peringatan dari saya sebelum mulai video pembelajaran ini, karena pada video-video pembelajaran yang minggu lalu saya melihat banyak di antara mahasiswa itu yang tidak melihat dari kelas A itu hanya sekitar beberapa orang saja, sedangkan dari kelas B itu tidak ada sama sekali yang melihat video pembelajaran. Sementara materi yang saya sampaikan saya jelaskan melalui video pembelajaran. Kita masuk kepada kita masuk kepada penjelasan materi pembelajaran pada video yang ke-12 ini, yaitu yang pertama materi audit hukum. Untuk melakukan audit hukum tentu kita harus menetapkan dulu materi apa yang akan kita lakukan audit sebagai suatu acuan untuk pemeriksaan atau audit dalam suatu perusahaan atau instansi yang dimintakan. Yang pertama, kita melakukan telaah dan identifikasi tujuan penugasan audit itu terlebih dahulu. Contoh, penugasan audit yang dilakukan itu untuk apa? Perusahaan dalam rangka audit hukum, misalnya antara PT X dan PT Y, di mana PT X akan mengakuisisi PT Y. Nah, maka dalam pengakuisisian ini tentu kita akan melakukan audit terhadap materi-materi hukum apa yang dimiliki oleh PT X ini, sehingga PT X bisa mengakuisisi PT Y, dan begitu juga sebaliknya, materi-materi apa terhadap hukum yang dimiliki oleh PT Y ini, apakah legal formal pendirian perusahaannya, terdaftar di perpajakan misalnya, tanda daftar perusahaan,
dan lain dokumen-dokumen sebagainya yang bisa menunjang bahwa PT Y ini atau ya bahwa PT Y ini sangat sangat sehat dan wajar untuk diakuisisi oleh PT Y. Nah, atau sebaliknya, karena tidak sehatnya PT Y, maka pengakuisisian ini juga akan menimbulkan suatu kos yang lebih rendah karena banyak pos-pos yang harus diperbaiki oleh PTX misalnya. Yang contoh lainnya, tujuan audit hukum adalah dalam rangka kepatuhan misalnya salah satu rumah sakit terhadap undang-undang rumah sakit. Nah, ini akan dilihat apakah semua persyaratan hukum pendirian rumah sakit itu atau operasional rumah sakit itu sudah dipenuhi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Nah, itu adalah tujuan-tujuan audit. Dan ketiga, audit hukum dalam rangka perencanaan. Yang ketiga adalah audit hukum dalam rangka rencana pengadaan barang dan jasa di suatu instansi. Nah, ini adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Misalnya, pemerintah itu akan mengadakan suatu lelang proyek tentang pengadaan mobil dinas kepala dinas. Nah, dalam hal ini akan ditinjau aspek-aspek hukum apa saja yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksanakan dengan baik proyek pengadaan mobil dinas tersebut. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Nah, ini berkaitan dengan akuisisi, merger atau pengambil alihan, pemisahan atau pembubaran persero yang ada dalam lingkungan BUMN. Nah, ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003. Apa saja yang harus ada di dalam materi audit dan investigasinya, yaitu investasinya bagaimana dan pembiayaan jangka panjangnya bagaimana, kerjasama persero itu bagaimana, pembentukan anak perusahaan atau penyertaan, nah pengalihan aktiva, ini semuanya diatur di dalam undang-undang semuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 95 tentang perseroan terbatas dan tentu juga harus diatur dalam peraturan perusahaan itu sendiri. Nah, ini langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan perencanaan audit. Perencanaan audit ini sangat penting dilakukan. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena memulai dari suatu perencanaan yang baik tentunya akan menghasilkan suatu hasil yang baik untuk audit yang dilakukan. Nah, jika audit dilakukan tanpa perencanaan atau tanpa planning yang pasti, saya yakin dan percaya hasil audit yang akan saudara temukan atau hasil audit yang akan saudara lakukan itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, dan bahkan mungkin mekanisme audit yang saudara lakukan tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kenapa? Misalnya di dalam audit itu tidak ditentukan tujuannya untuk apa, tentu akan mendatangkan kebingungan tersendiri. Ini tujuannya auditnya seperti apa? Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan juga tidak akan ditentukan karena tidak ada perencanaan yang dilakukan. Nah, apa saja mekanisme yang harus ditempuh, materi-materi penunjang seperti apa juga yang harus dipersiapkan. Nah, inilah pentingnya perencanaan audit hukum. Nah, di dalam perencanaan itu juga ditetapkan ruang lingkup pekerjaan audit hukum itu apa gitu. Apa saja yang akan diaudit. Terus juga peraturan perundang-undangan terkait juga harus disiapkan. Nah, misalnya tentang audit hukum kepatuhan rumah sakit tadi. Nah, undang-undangnya juga harus disiapkan,
peraturan pemerintah juga harus disiapkan sehingga tujuan audit yang seperti direncanakan itu dapat dicapai. 4. Dalam materi audit hukum, klasifikasi manajerial, deskripsi dan pembagian tugas. Nah, jadi di dalam melakukan audit itu kan tidak pernah dilakukan sendiri oleh seorang auditor. Tentu ada auditor utama dan ada auditor pembantu. Nah, di dalam memudahkan pekerjaan itu sangat penting untuk memberikan klasifikasi job description kepada para auditor pembantu itu, sehingga antara auditor satu dengan auditor yang lainnya tidak saling overlapping dalam melakukan pekerjaan atau tanggung jawabnya gitu. Berikut kita masuk kepada contoh materi audit hukum PT tentang akuisisi seperti yang saya gambarkan di depan tadi, bahwa ada usaha akuisisi perusahaan PT X mengakuisisi PT Y. Nah, dalam audit hukum untuk kepentingan akuisisi ini, apa saja materi yang sangat penting untuk dipersiapkan? Nah, satu, ada aspek korporasi, yang kedua ada perizinan, yang ketiga ada aset perseroan, yang keempat kekayaan intelektual, yang kelima ketenaga kerjaan, yang keenam asuransi, yang ketujuh perjanjian-perjanjian, yang kedelapan perkara-perkara. Nah, ini materi ini akan kita coba ulas singkat secara masing-masing sehingga bisa dipahami apa saja materi yang harus dipersiapkan untuk mengakuisisi suatu perusahaan atau dalam mengaudit suatu perusahaan untuk kepentingan suatu akuisisi. Nah, yang pertama adalah aspek korporasi. Nah, di dalam aspek korporasi ini akan dilihat materi audit hukumnya itu, apakah keabsahan subjek hukum atau dalam kurung PT atau anggaran dasar PT berikut segala perubahannya sudah ada. Nah, ini sangat penting ya. Keabsahan pengangkatan direksi dan dewan komisaris, notulen rapat, nah misalnya. Keabsahan kepemilikan saham, struktur permodalan saham dan permodalan. Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan usahanya. Misalnya izin, persetujuan di bidang usaha, lingkungan hidup, apakah itu namanya AMDAL atau analisa dampak lingkungan. Nah, ini jadi materi audit hukum dalam bidang korporasi atau aspek korporasi untuk kepentingan akuisisi. Dan juga bukan hanya sebatas itu, tapi ada keabsahan kepemilikan kekayaan dan penyerahan aset, masalah ketenaga kerjaan, terus kepatuhan perusahaan terhadap perikatan dengan pihak ketiga dengan keabsahan dan keabsahan tindakan hukum perjanjian, ada atau tidak adanya perkara yang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha, litigasi atau perkara hukum perusahaan. Nah, disinilah kita dapat melihat apakah perusahaan yang akan diakuisisi tersebut berada dalam keadaan sehat atau tidak. Ya. Salah satunya adalah aspek-aspek perkaranya, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini sangat penting karena jangan sampai nanti mempengaruhi, justru memperburuk atau menjatuhkan perusahaan yang mengakuisisi dari perusahaan yang diakuisisi tersebut. Atau bisa jadi juga suatu keuntungan karena perusahaan yang diakuisisi tentunya adalah suatu perusahaan yang sehat, yang ingin maju, dan tentu akan mendapat nilai value atau suatu harga jual yang lebih tinggi. Tetapi ketika perusahaan tersebut tidak dalam keadaan kondisi yang lebih baik atau kondisi yang sehat, maka dia juga akan berimplikasi kepada penjatuhan harga atau
nominal uang yang harus dikeluarkan oleh PT X untuk mengakuisisi PT Y tersebut. Nah, masalah selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 10 dan pasal 11. Nah, ini sangat penting untuk dilihat misalnya kalau berkaitan dengan audit hukum terhadap suatu perusahaan BUMN. Nah, pendirian perseroan itu bagaimana? Apakah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pendirian BUMN itu diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan. Pelaksanaan pendirian persero dilakukan oleh Menteri yang memperhatikan ketentuan-ketentuan terhadap persero, berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95. Nah, ini harus diperhatikan dalam audit terhadap perusahaan atau badan usaha milik negara. Nah, selanjutnya contoh audit berdasarkan peraturan perundang-undangan tujuan penugasan audit hukum. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi di awal tentang misalnya audit hukum terhadap kepatuhan rumah sakit dalam mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, misal ini tentu adalah materi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Nah, di pasal 7 disebutkan ayat 1, rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan. Dan pada pasal 17 disebutkan rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12 dan pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 tidak diberikan izin mendirikan, dicabut atau tidak diperpanjang izin operasional rumah sakit. Nah, kalau rumah sakit baru tidak memenuhi ketentuan pasal sebagaimana disebutkan dalam pasal 17, tentu akan berimplikasi atau berakibat izinnya tidak dikeluarkan. Kalau rumah sakitnya sudah berjalan, tentu juga akan ada dua akibat hukum yang akan ditimbulkan jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 17 tersebut. Bisa saja izinnya tidak diperpanjang atau bisa saja izinnya dicabut sehingga rumah sakit itu tidak layak operasional. Nah, inilah ketentuan materi audit hukum yang harus diperhatikan oleh para auditor hukum untuk kepatuhan suatu rumah sakit terhadap undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Nah, contoh materi hukum rumah sakit dalam ketaatan terhadap undang-undang rumah sakit tersebut. Nah, di dalam slide ini yang nanti juga sudah bisa saudara print ya, atau saudara baca atau saudara abaikan juga tidak jadi persoalan bagi saya gitu. Yang penting kewajiban saya sebagai seorang dosen pengampu mata kuliah, saya jelaskan materi, saya buatkan materi, saya jelaskan dalam bentuk video pembelajaran. Silahkan dipelajari, mau dipahami bagus atau mau dipelajari bagus lebih baik, kalau tidak juga tidak suatu kerugian bagi saya. Justru yang rugi adalah mahasiswa sendiri ya. Di sini nanti dalam slide ini saudara-saudari bisa mempelajari apa saja materi audit hukum rumah sakit, yang salah satu diantaranya, yang beberapa diantaranya adalah lokasi, persyaratan bangunan, prasarana, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Panjang, nanti silakan dibaca sendiri. Nanti selanjutnya kita masuk tentang tanggung jawab auditor hukum. Nah, auditor hukum ini bertanggung jawabnya terhadap apa yang dia lakukan adalah seperti yang juga sudah pernah disinggung dalam materi-materi sebelumnya, ada tentang tanggung jawab auditor hukum ini. Namun pada
video pembelajaran kali ini juga akan tetap dijelaskan sedikit tentang tanggung jawab auditor hukum. Yang pertama itu tanggung jawab terhadap audit yang dilakukannya, merahasiakan segala informasi yang diperoleh dari kegiatan audit yang dilakukan. Yang tiga, melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, menyampaikan laporan hasil audit sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses audit. Yang kelima, bertanggung jawab secara penuh bertanggung jawab secara hukum mengenai isi laporan audit yang disampaikan. Nih adalah bentuk-bentuk tanggung jawab seorang auditor hukum. Jika rasa-rasanya saudara sudah bisa memenuhi kriteria pertanggungjawaban itu, tanggung jawab auditor hukum itu, mungkin saudara bisa menjadi salah satu auditor hukum nanti kelak ketika setelah menyelesaikan pendidikan hukumnya. Selanjutnya materi yang akan kita bahas atau saya jelaskan ini adalah tentang contoh laporan audit. Contoh laporan audit ini bisa nanti saudara lihat ya, saudara pelajari dalam slide yang sudah saya buatkan atau yang saya bagikan dalam akun Sikuli masing-masing ya. Silahkan diakses. Bagaimana nanti saudara mempelajari juga silakan. Nah, di dalam laporan audit itu ada namanya kerangka laporan audit. Nah, kerangka laporan audit ini bisa jadi berbentuk, yang pertama sedikit saya bacakan, daftar isi. Yang kedua, identitas auditor hukum. Yang ketiga, identitas penerima laporan hasil audit hukum. Dasar penunjukan sebagai auditor hukum, tujuan penugasan audit hukum, materi audit hukum, struktur dan susunan tim kerja audit hukum, ringkasan jadwal kerja auditor hukum, asumsi, kualifikasi, ringkasan eksekutif, hasil audit hukum, kesimpulan dan lampiran. Nah, dari materi kerangka audit laporan hasil audit ini mungkin bisa ada secara gambaran umum. Ya, pertama, bagian dari laporan audit hukum itu harus ada daftar isi. Nah, kenapa ada daftar isi? Daftar isi ini adalah untuk memudahkan para pembaca atau para user yang menggunakan jasa audit hukum saudara untuk melihat di halaman berapa isu yang terkait dengan masalah perizinan perusahaan misalnya, atau pada halaman berapa yang terkait dengan adanya perkara-perkara yang sedang membelit perusahaan tersebut. Nah, ini adalah artinya guidance atau panduan bagi para pembaca laporan audit yang sudah saudara buat tersebut. Yang ketiga, selanjutnya tentang identitas auditor hukum. Nah, auditor hukum ini berisi identitasnya sangat penting karena akan dapat dilihat siapa yang paling bertanggung jawab terhadap audit yang dilakukan itu. Nah, isi identitasnya misalnya nama, nomor anggota kalau ada anggota, kalau ada tergabung dalam suatu asosiasi auditor hukum misalnya, tentu ada anggota. Tapi kalau saudara dimintakan mengaudit hukum tanpa saudara bergabung dalam suatu asosiasi audit hukum juga bisa, karena pada dasarnya setiap orang bisa melakukan audit hukum sepanjang dia mengetahui, sepanjang dia bisa mengimplementasikan apa yang dia ketahui dalam kerangka kepentingan audit hukum. Nah, nama kantor dan alamat kantor. Nah, ini bagian-bagian dari identitas auditor hukum. Ya. Selanjutnya ada identitas penerima laporan audit hasil audit hukum. Nah, penerima laporan hasil audit hukum atau LHAH telah ditentukan sebelum pelaksanaan audit hukum, karena di dalam surat perintah kerja atau PKS atau perjanjian kerjasama
terhadap melakukan audit ini tentu sudah ada yang meminta user. Nah, ini tinggal saudara masukkan saja identitas penerima auditnya. Isinya diantara lain ada nama perusahaan atau instansi, alamat, dan nama penerima, jabatan, dan kedudukan penerima LHAH. Nah, selanjutnya dasar penunjukan sebagai auditor hukum. Nah, tentu di dalam laporan audit saudara juga harus disampaikan atau dimasukkan dasar penunjukan sebagai auditor hukum itu apa gitu. Berisikan tentang dasar penunjukan bagi auditor hukum untuk melakukan audit hukum baik berupa perjanjian kerjasama. Dasar penunjukan sebagai auditor hukum ini sebenarnya sudah diatur sebelum audit itu dilaksanakan. Misalnya tentang perjanjian kerjasama. Nah, tentu saudara di dalam melakukan audit harus ada penunjukan sebelumnya. Nah, di dalam penunjukan itu tentu disepakati apa hak dan kewajiban masing-masing. Nah, ini bisa namanya juga bisa perjanjian kerjasama atau dalam bentuk surat perintah kerja dan lain-lain sebagainya. Ya. Tujuan penugasan audit hukum. Nah, itu seperti yang saya jelaskan di awal. Tujuannya itu untuk apa dilakukan? Misalnya untuk akuisisi, untuk merger, dan untuk lain sebagainya. Yang keempat atau selanjutnya adalah materi audit hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini nanti bisa saudara pelajari ya. Struktur dan susunan tim kerja audit. Selanjutnya struktur dan susunan tim kerja audit hukum. Nah, ini tujuannya adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tidak lain adalah untuk memudahkan audit hukum itu sendiri. Sehingga apabila sudah ada strukturnya, seperti auditor utamanya siapa, auditor pembantunya ada berapa orang. Nah, dari beberapa orang ini job desk masing-masing itu apa gitu, sudah ditentukan. Nah, ini adalah untuk memudahkan saudara dalam melakukan audit hukum. Selanjutnya ada ringkasan jadwal kerja auditor hukum. Nah, kenapa ada kenapa ada ringkasan jadwal kerja? Hal ini sangat penting. Karena tanpa jadwal tidak mungkin saudara bisa melakukan suatu audit yang baik. Bagaimana melakukan audit yang baik? Misalnya ketika saudara tidak mengaudit itu pada saat jam kerja. Misalnya pada saat orang jam istirahat. Siapa yang akan menyediakan data-data pendukung bagi saudara untuk mengaudit? Dan kepada siapa saudara akan bertanya jika seandainya melakukan audit untuk akuisisi kepentingan perusahaan itu dilakukan pada malam hari pada saat jam kantor sudah tutup. Nah, makanya sangat penting ringkasan jadwal kerja auditor hukum ini. Selanjutnya asumsi. Nah, asumsi ini berisikan dugaan yang diterima sebagai dasar auditor hukum dalam menyusun LHAH. Contoh, seluruh fotokopi dokumen yang diperlihatkan atau yang kami terima adalah sesuai dokumen aslinya. Tanda tangan pada setiap dokumen ditandatangani oleh pihak yang benar dan memiliki kewenangan. Ada pihak ketiga. Nah, ini ada contoh asumsi-asumsi yang bisa diterima oleh auditor hukum. Selanjutnya ada tentang kualifikasi. Nah, contoh kualifikasi laporan audit hukum ini diberikan dalam rangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI dan oleh karenanya dimasukkan untuk berlaku dan ditafsirkan menurut yurisdiksi negara lain. Laporan hasil audit ini didasarkan atas dokumen-dokumen tertulis. Nah, jadi dalam kualifikasi ini sebagai seorang auditor hukum, saudara harus membuatkan dokumen tertulisnya itu berbentuk apa. Terus keterangan yang ada di dalam dokumen itu tujuannya apa, siapa yang memberikan. Nah, kualifikasi seperti ini sangat penting dilakukan untuk hasil audit yang baik. Yang selanjutnya adalah ringkasan eksekutif atau executive summary. Nah, adalah bagian dari laporan hasil audit hukum yang secara ringkas menjelaskan dari temuan dari audit hukum yang akan dirinci pada bagian selanjutnya berupa hasil audit hukum. Nah,
Executive summary ini juga bisa seperti misalnya kalau di dalam skripsi itu adalah nama abstrak, dalam tesis juga disebut abstrak, dalam disertasi juga disebut abstrak, atau di dalam artikel itu ada namanya keyword, atau di dalam tulisan-tulisan lainnya apa namanya itu semacam sinopsis. Nah, dalam cerita misalnya ini yang disebut sinopsis. Nah, itu sebagai gambaran umum terhadap teman-teman yang akan lakukan dalam audit hukum. Tapi juga nanti ada penjelasan lebih panjangnya atau lebih rincinya, ada penjelasan. Nah, kalau eksekutif summary ini sifatnya hanya sebagai suatu pengantar. Nah, hasil audit hukum. Nah, hasil audit hukum ini nanti juga akan disampaikan dalam kesimpulan. Nah, kesimpulan dari suatu audit hukum itu bisa berbentuk clear and clean, CC, clear but not clean, CNBC, not clear but clean, atau not clear not clean. Nah, ini hasil kesimpulan audit hukum yang dilakukan. Nah, nanti saya juga sudah jelaskan apa itu clear and clear. Nanti saudara bisa baca dalam materi yang sudah saya buatkan. Nah, juga terakhir adalah lampiran. Nah, lampiran dari laporan audit hukum atau laporan hasil audit hukum yang saudara lakukan itu harus ada lampirannya juga. Sebagai kenapa harus ada lampiran? Karena lampiran ini sangat penting sebagai bentuk data-data pendukung dari audit hukum yang saudara lakukan. Demikian materi perkuliahan pada pertemuan yang ke-12 ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk keilmuan sarjana hukum saudara ke depannya, juga bisa menjadi ilmu terapan dalam kehidupan saudara-saudari sehari-hari nantinya di dalam menjalankan profesi auditor hukum misalnya, atau paling tidak menambah pengetahuan saudara-saudari tentang apa yang dilakukan orang dalam suatu audit hukum, dan juga bisa menjadi suatu referensi saudara jika saudara meng-hire atau menyewa atau memakai jasa seorang auditor hukum. Apakah auditor hukum itu telah melakukan mekanisme auditnya atau pekerjaannya dalam mengaudit itu telah sesuai dengan ketentuan yang ada, atau persyaratan standar audit secara umum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.